Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kala itu di kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Namun bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kemudian kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja karena dianggap meresahkan masyarakat, dan pada akhirnya orang asing itu lalu dipanggil ke istana untuk memberikan penjelasan apa maksud, tujuan, dan keinginannya itu. Sesampainya orang asing itu di istana, maka sang Baginda Raja langsung melontarkan pertanyaan, "Wahai orang asing, apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" Dengan santainya orang asing itu menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tidak, tentu saja saya tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya dengan adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Tapi saya dan rakyatku percaya dengan adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Kemudian orang asing itu memberikan 3 pertanyaan kepada Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar ataupun buang air kecil, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itulah 3 pertanyaan saya kepada Paduka. Jika Paduka percaya akan adanya Tuhan, maka jawablah pertanyaan tersebut, wahai Paduka Raja. Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Sebenarnya bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi karena orang yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan disertai logika. Keadaan di istana pun sangat menegangkan. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." Baginda Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia kemudian dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Orang asing ini tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin engkau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Maka orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" "Iya, tentu saja saya percaya," timbal Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya." "Baik, silahkan," kata orang asing itu.
Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, kembali pada intinya, semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4 ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua, lanjut orang asing itu. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan buang air besar dan air kecil. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Tolong jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan, jawab Abu Nawas. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan oleh ibunya. Ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar ataupun air kecil? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir, lanjut orang asing itu. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal yang konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya, wahai Tuan? Kemudian Abu Nawas berkata, sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir ini, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Dan tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut melihatnya. Hai, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab jangan emosi, apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing. Hai Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Aku panggil engkau tadi untuk memecahkan masalah, bukan malah menambah masalah, ucap sang raja. Siapa yang menambah masalah, wahai Baginda Raja? Siapa yang emosi, wahai orang asing? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang asing tersebut kemudian terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas tersebut. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini sebenarnya entah dari mana asal sanadnya. Namun dari kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk menambah keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.